Pada 11 Maret 2020, WHO telah mengumumkan kasus COVID-19 di Cina yang meningkat sangat cepat. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Coronavirus atau Coronavirus Disease 19 dimulai dari kota Cina dan telah menyebar ke Korea Selatan, Iran, dan Italia. Dan ini merupakan peringatan bagi negara-negara lain karena penyebaran virusnya yang sangat cepat. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. Penyebaran COVID-19 ini bukan sesuatu yang dapat dihentikan, tetapi bisa kita perlambat penyebarannya, yaitu dengan cara social distancing dan pola hidup bersih dan sehat. Seseorang yang telah terinfeksi virus corona ini akan memiliki beberapa gejala. Pertama adalah demam, sekitar 88% dari kasus, batuk kering sekitar 68% dari kasus, kelelahan sekitar 38% dari kasus, dan batuk berdarah sekitar 33% dari kasus. Tapi yang membuat COVID-19 ini penyebarannya sangat sulit dihentikan adalah seseorang itu tidak memiliki gejala atau yang disebut dengan asimptomatik. Berdasarkan kasus yang berada di Cina, 80% menjadi pneumonia ringan, kemudian 20% menjadi gangguan respirasi yang berat. Dan COVID-19 ini memiliki fatality rate, terutama pada orang-orang yang dewasa, sekitar 50-80 tahun ke atas. COVID-19 ini menular lebih cepat daripada flu biasa. Cara peneluran virus corona ini melalui droplet atau percikan saat kita batuk dan bersin. Setelah seseorang terkena infeksi virus corona, dia akan timbul gejala pada hari ke-5 dan ke-6. Tetapi sesungguhnya penyebaran virus corona itu dimulai pada saat seseorang tidak memiliki gejala sama sekali. Rumah sakit di Indonesia merawat pasien dihitung dari kapasitas tempat tidur yang mereka miliki. Ini adalah salah satu contoh. Tempat tidur yang dimiliki rumah sakit dan bed ini diisi oleh pasien, misalkan pasien kecelakaan dan pasien stroke. Dan datanglah seseorang yang memiliki gejala tetapi dia masih merasa sehat, naik ke transportasi umum, naik bis, kemudian dia bekerja di kantor, dan akhirnya penyebarannya itu bisa terjadi di bis dan di kantor. Seseorang yang terkena virus corona di kantornya, kita ibaratkan menonton pertandingan sepak bola dan dia menularkan ke 3 atau 4 orang. Salah satunya memiliki gejala yang cukup berat. Sedangkan 3 orang yang terinfeksi lainnya itu pergi menggunakan jalur bus seperti yang dilakukan orang pertama tadi dan pergi ke kantor. Sehingga penyebarannya itu makin besar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penumpukan pasien yang datang saat dirawat di rumah sakit. Akibatnya apa? Kapasitas di rumah sakitnya itu menjadi overload. Sehingga pasien-pasien yang memiliki gejala berat itu tidak tertangani dan terjadilah peningkatan fatality rate atau kematian yang meningkat. Kematian ini bisa dihentikan sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi penyebaran atau memperlambat penyebarannya. Kita ambil contoh. 3 orang tadi yang sudah terinfeksi itu batal menggunakan busway. Kita ambil contoh, dan dia tidak bekerja dan dia hanya di rumah saja. Sehingga penyebarannya itu tidak terlalu cepat. Virus corona ini akan semakin melambat penyebarannya sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit itu bisa tertangani dengan baik, dikenal dengan social distance atau kita menjaga jarak dari seseorang. Oleh karena itu, gue pergi ke SMK Kesehatan Harapan Bunda yang sudah mengisolasikan dan melakukan social distance dengan meliburkan siswa-siswanya, dan mereka akan melakukan desinfektan di sekolahnya, dan mereka juga memproduksi hand sanitizer dan desinfektan sendiri di sekolahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 20 Maret 2020, saya selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Harapan Bunda berkomitmen dengan seluruh jajaran bahwa pencegahan COVID tidak bisa masing-masing. Kita semua harus berusaha bersama-sama untuk pencegahan COVID-19.
Untuk itu hari ini tanggal 22 Maret kami di sini beserta seluruh jajaran insya Allah akan melaksanakan sterilisasi dengan cara desinfektan seluruh ruang kerja kami. Alhamdulillah disinfektan ini kami bisa produksi sendiri, bisa membuat hand sanitizer secara mandiri. Untuk itu mari kita sama-sama melaksanakan disinfektan di seluruh ruangan dengan cara membersihkan seluruh ruangan dan juga perlindungan terhadap diri kita bisa menggunakan masker, menjauhi jarak dengan orang lain. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kegiatan penyemprotan disinfektan ini bisa menjauhkan lingkungan kita dari virus-virus yang saat ini sedang ramai. Yang mudah-mudahan kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjaga lingkungan sekolah SMK Kesehatan Harapan Bunda menjadi sekolah yang sehat, aman, dan anak-anak nanti pada saat waktunya masuk bisa dengan nyaman berada di sekolah tanpa ada kekhawatiran dari virus-virus yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Septiani. Saya dari SMK Kesehatan Harapan Bunda, jurusan Farmasi. Di sini, saya akan mempraktikkan cara membuat desinfektan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk bahan, kita akan menggunakan pemutih pakaian sebanyak 50 ml dan Aquades atau air bersih sebanyak 450 ml. Untuk alat, yang pertama, siapkan batang pengaduk, beker glass, serta gelas ukur 50 ml dan gelas ukur 500 ml. Langkah-langkah yang pertama, kita harus tuangkan pemutih pakaian ke dalam beker glass. Setelah itu, kita ambil Aquades, masukkan ke dalam beker glass. Setelah itu, ambil batang pengaduk dan aduk hingga larut. Untuk perbandingan digunakan yaitu Aquades sebanyak 450 ml dengan perbandingan pemutih pakaian sebanyak 11,2%. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat hand sanitizer. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu alkohol 96%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu batang pengaduk, gelas ukur 25 ml, gelas ukur 50 ml, dan juga gelas ukur 500 ml. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus memasukkan alkohol yang 96% ke dalam gelas ukur sebanyak 433 ml. Ini saya sudah masukkan ya. Yang kedua, kita masukkan hidrogen peroksida sebanyak 20 ml ke dalam campuran yang tadi. Selanjutnya, kita ambil gliserol sebanyak 14 ml. Gliserol ditambahkan sebanyak 14 ml. Setelah semua tercampur, kita harus endapkan cairan ini selama 72 jam. Hand sanitizer telah selesai dan dapat digunakan. Semoga kita dapat terhindar dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.